Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Stefanus Agustinus, teman saya Salma Adelia Jauza, Renata Widowati, dan Yudi Mulyana. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai sistem pengendalian manajemen pada Perum Damri. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Seperti yang kita ketahui, transportasi pada era saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tak terpisahkan bagi kehidupan manusia. Transportasi merupakan kebutuhan massal yang sangat diminati seluruh lapisan masyarakat. Kebutuhan akan transportasi bisa dilihat secara kasat mata di mana seluruh masyarakat membutuhkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat dan tepat. Salah satu transportasi yang paling dibutuhkan masyarakat adalah transportasi darat. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Perum Damri adalah salah satu penyedia sarana dan prasarana transportasi umum yang menyediakan angkutan berupa bus, dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan umum penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Damri merupakan salah satu bagian dari transportasi dan juga bagian dari instansi Kementerian Perhubungan Darat. Salah satu misi dari perusahaan Damri adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, tentunya ini diperlukan sistem pengendalian manajemen dari perusahaan tersebut, di mana sistem pengendalian manajemen adalah suatu mekanisme secara formal didesain untuk menciptakan kondisi yang mampu meningkatkan peluang dan pencapaian harapan serta memperoleh hasil yang diinginkan, dengan memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan perilaku yang diinginkan partisipan. Sistem pengendalian manajemen adalah alat untuk menciptakan kerjasama dalam organisasi, baik secara kolektif maupun individual, guna mencapai tujuan spesifik perusahaan. Tujuan utama SPM adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi. Kinerja merupakan hasil yang perlu diketahui dan dikonfirmasi untuk menilai pencapaian target, serta dampak kebijakan operasional yang terkait dengan visi dan misi perusahaan. Salah satu alat organisasi yang penting untuk menunjang kinerja yang optimal dari sebuah perusahaan adalah dibutuhkannya suatu sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen pada Perum Damri. Selanjutnya ada manfaat bagi pembaca. Sebagai sumber informasi yang berguna dan dapat meningkatkan pemahaman tentang penerapan sistem pengendalian manajemen, khususnya pada Perum Damri. Kedua, bagi penulis. Makalah ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan menambah referensi studi kasus mengenai penerapan sistem pengendalian manajemen di perusahaan transportasi publik, khususnya perusahaan Damri. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Dalam menyusun makalah ini, pembahasan terfokus pada permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut. Bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, manfaat, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 yaitu isi makalah, dalam bab ini berisikan informasi mendetail tentang perusahaan yang menjadi objek pembahasan, yaitu perusahaan Damri. Setiap subbab menjelaskan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen di perusahaan Damri. Selanjutnya yaitu bab 3. Dalam bab 3 yaitu pembahasan, dalam bab ini berisikan analisis perbandingan antara kondisi nyata di perusahaan Damri dengan teori-teori sistem pengendalian manajemen. Dan yang terakhir yaitu bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah dilakukan. Selanjutnya bab 2 untuk profil sejarah singkat Perum Damri. Perum Damri merupakan badan usaha milik negara
yang bergerak di bidang transportasi darat. Berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 4 divisi regional serta 44 kantor cabang di seluruh Indonesia. Damri didirikan pada tanggal 25 November 1946 dan resmi bergabung dengan Perum PPD pada tanggal 6 Juni 2023. Awalnya Damri didirikan pada masa pendudukan Jepang dengan nama Jawa Unyu Jigyosa atau angkutan barang dan Jidosa Sokyoku atau angkutan penumpang. Digabungkan pada tahun 1946 menjadi Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau Damri. Damri sendiri mengalami beberapa perubahan status dari tahun ke tahun, terakhir menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984. Pada tahun 2019, Damri bertransportasi dengan armada baru, layanan berfokus pada pelanggan, dan inovasi bisnis. Pada tahun 2023, Damri resmi bergabung dengan Perum PPD untuk mencegah tumpang tindih perusahaan angkutan penumpang nasional. Selanjutnya untuk visi misi dan tujuan Perum Damri, visinya menjadikan perusahaan transportasi jalan kelas dunia yang berkinerja unggul dan berkelanjutan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pelanggan untuk mendukung konektivitas nasional. Misinya menyediakan alat produksi yang handal, modern, dan berbasis teknologi mutakhir, serta mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan inovatif. Tujuan Damri antara lain menjadi salah satu pilar yang diharapkan pemerintah untuk memajukan sektor transportasi, khususnya di bidang layanan angkutan umum bus di seluruh Indonesia, dan menyediakan jasa-jasa virtual untuk umum dalam bentuk jasa angkutan di atas jalan raya kendaraan bermotor. Lalu untuk tata nilai Perum Damri yang ditetapkan adalah akhlak, yang berperan mewakili perusahaan supaya memastikan dirinya berperilaku sesuai dengan tata nilai perusahaan. Akhlak sendiri kependekan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adiktif, dan kolaboratif. Dan untuk struktur organisasi Damri terbagi menjadi berbagai divisi yang menjalankan peran serta fungsi kerja masing-masing divisi. Kepemimpinan tertinggi dalam Perum Damri yaitu Direktur Utama. Lalu di bawah Direktur Utama ada 4 direktorat yang memimpin dari berbagai divisi. Yang pertama ada Direktorat Teknik dan Fasilitas, yang kedua Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko, yang ketiga Direktorat SDM dan Umum, dan yang keempat Direktorat Komersil dan Pengembangan. Selanjutnya adalah penganggaran dan keuangan. Perum Damri menerapkan siklus penganggaran tahunan yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau disingkat RKAP. Yang kedua, ada kompilasi dan pembahasan RKAP. Yang ketiga, ada penyusunan rancangan anggaran, pendapatan dan belanja perusahaan RAPB. Lalu yang keempat, ada pengesahan RAPB. Yang kelima, ada pelaksanaan anggaran. Yang keenam, ada monitoring dan pelaporan realisasi anggaran. Dan yang terakhir, ada evaluasi anggaran. Lalu untuk proses keuangannya sendiri, itu meliputi berbagai hal. Yang pertama, pengelolaan pendapatan. Yang kedua, pengelolaan beban. Yang ketiga, pengelolaan kas. Yang keempat, pelaporan keuangan. Lalu berikutnya perencanaan strategis dan operasional. Untuk mencapai visinya menjadi perusahaan transportasi darat yang terdepan dan terpercaya, Damri menerapkan proses perencanaan strategis yang terstruktur dan juga sistematis. Berikut adalah beberapa tahapan dalam proses perencanaan strategisnya. Yang pertama, menetapkan visi dan juga misi. Yang kedua, analisis lingkungan menggunakan SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Traits. Lalu ada yang ketiga, penetapan tujuan. Yang keempat, mengembangkan yang namanya strategi pengembangan, di mana itu terdiri dari ekspansi layanan,
peningkatan layanan pelanggan, transformasi digital, efisiensi operasional, dan juga kolaborasi kemitraan. Lalu untuk perencanaan operasional, berikut ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan operasional Damri. Yang pertama ada operasi harian, di mana itu terdiri dari jadwal dan rute, dan juga pemeliharaan armada. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia, terdiri dari rekrutmen dan pelatihan, serta kesejahteraan karyawan. Yang ketiga ada teknologi dan sistem informasi, terdiri dari sistem pemesanan tiket, dan juga pelacakan armada. Yang keempat terdiri dari pengelolaan keuangan, mulai dari anggaran operasional dan juga pengawasan keuangan. Yang kelima kepuasan pelanggan, yaitu layanan pengaduan dan juga monitoring serta evaluasi. Lalu berikutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Proses pelaksanaan kinerja Damri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama perencanaan kinerja, yang kedua implementasi kinerja, yang ketiga pengukuran kinerja, yang keempat pengembangan kinerja, dan yang terakhir yang kelima evaluasi kinerja. Lalu untuk proses pengukuran kinerja Damri itu juga terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada penetapan indikator kerja. Yang kedua ada pengumpulan data kinerja. Yang ketiga ada evaluasi kinerja, dan yang terakhir adalah tentang analisis penyebab. Lalu berikutnya ada pengawasan dan juga evaluasi kerja. Pengawasan dan evaluasi atau disingkat Wasdal kinerja merupakan aspek penting dalam operasional PT Damri untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Wasdal ini dilakukan secara berkelanjutan dan juga terstruktur di berbagai tingkatan, mulai dari direksi, manajemen, dan juga operasional. Pelaksanaan Wasdal Damri berlandaskan pada beberapa peraturan pokok, diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Negara. Dan yang ketiga, Surat Keputusan Direksi Perum Damri tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu pembahasan yang isinya itu perbandingan kondisi dan teori Perum Damri ini. Nah, Damri memiliki visi menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang handal, berkinerja unggul dan berkelanjutan. Sejarah panjang membuktikan Damri mampu menjalankan tugas sebagai agen of development sembari terus menjaga keberlangsungan bisnis, termasuk pada masa-masa yang sulit ini. Damri adalah operator bus terbesar di Indonesia yang memiliki cakupan wilayah operasional di seluruh Indonesia, senantiasa menjalankan seluruh segmen bisnis secara konsisten dengan didukung oleh armada dan sumber daya manusia yang memadai. Nah, perusahaan juga ini senantiasa berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penyajian jasa berkualitas prima sejalan dengan prinsipnya. Angkutan Perintis Damri ini hingga saat ini masih beroperasi mengantarkan penumpang di berbagai rute pelosok di Indonesia. Layanan transportasi ini mempunyai peran yang penting terhadap mobilitas masyarakat di wilayah 3P, tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan. Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Soeharto mengatakan, angkutan Perintis Damri adalah kendaraan umum di daerah-daerah terpencil dan terisolir yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan lain. Namun, ada banyak hambatan dalam pengembangan dan pertumbuhan layanan ini. Nah, pada tahun 2023 Damri ini sudah mempunyai 330 trayek dan 597 kendaraan dengan alokasi anggaran itu mencapai 177 miliar. Kondisi medan jalan juga masih jadi permasalahan operasional angkutan Perintis Damri, bahkan sampai bus harus melintas kubangan, kebun warga, dan juga sungai untuk mengantarkan penumpang. Belum lagi bila terjadi cuaca buruk dan bencana alam, maka kondisi medan jalan sulit dilalui dan putusnya jembatan yang menghubungkan wilayah tersebut. Kondisi ini membuat biaya operasional makin meningkat lantaran kendaraan sudah mencapai umur taktis sehingga mempengaruhi optimalitas pelayanannya. Nah, dalam teori yang diterapkan oleh perusahaan Damri ini, layanan transportasi ini mempunyai peran yang penting terhadap mobilitas masyarakat di wilayah 3TP ini, tertinggal, terluar, terpencil, dan terbatasan. Dengan adanya kendala di berbagai daerah, teori ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sebab banyak akses jalan perbatasan yang buruk. Itu menyebabkan terlambatnya mobilitas transportasi ini berkembang di wilayah terpencil. Dan banyak juga angkutan Damri ini belum keseluruhan itu tersebar di wilayah seluruh Indonesia ini.
Selanjutnya bab 4 atau penutup. Kesimpulannya, kesimpulan untuk Damri ini adalah bahwa mereka telah memainkan peran penting dalam industri transportasi dengan menyediakan layanan yang luas terjangkau. Namun ada beberapa area di mana mereka bisa memperbaiki, seperti meningkatkan kualitas layanan, memperhatikan efisiensi operasionalnya, dan memperluas jangkauan mereka ke area yang belum terlayani. Nah, untuk saran dari perusahaan Damri ini, saran untuk Damri terus melakukan inovasi dan teknologi dan manajemen untuk meningkatkan pengamanan pelanggan dan efisiensi operasional mereka. Selain itu, kolaborasi dengan pihak lain seperti pemerintah dan sektor swasta juga bisa membantu mereka memperluas cakupan dan meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka. Dan masyarakat juga terbantu dengan adanya perusahaan Damri ini secara mobilitasnya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.